Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Ardi Manir Pramesti, Erinda Maulida Astari, Alinda Witri Amanda, Nur Hafidoh, dan Yumna atau Firdaus akan mempresentasikan rencana bisnis yang kami buat. Pada kesempatan kali ini, rencana bisnis yang kami buat berbentuk platform digital berbahasa. Seperti yang kita ketahui, kemampuan berbahasa asing sangat dibutuhkan untuk era saat ini. Tidak bisa dipungkiri, di era modern saat ini, kemampuan berbahasa asing sudah menjadi salah satu hal yang penting untuk berkomunikasi. Ditambah lagi, semakin banyaknya perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, perdagangan bebas dan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja menjadikan kita harus memiliki kemahiran dalam berbahasa asing. Perkembangan teknologi saat ini memunculkan terbentuknya inovasi teknologi yang semakin canggih dan memiliki banyak manfaat. Dahulu, untuk belajar bahasa asing, kita harus mengeluarkan extra effort, seperti datang ke tempat kursus dan membayar tagihan kursus setiap bulannya. Untungnya, di era saat ini, mempelajari bahasa asing tidak lagi menjadi hal yang menyulitkan. Sudah tersedia banyak website dan platform untuk mempelajari bahasa asing yang kalian inginkan, dan yang terpenting, kalian tidak harus membayar untuk mempelajarinya. Dalam hal ini, beberapa alasan yang menjadikan terbentuknya rencana bisnis ini adalah karena beberapa problems atau masalah seperti masih sedikitnya minat untuk belajar bahasa asing, pelajar maupun mahasiswa masih terkendala dalam mencari wadah untuk belajar berbahasa asing, kurang meleknya teknologi sehingga tertinggal berbagai informasi, dan minim informasi seputar bahasa asing. Ada beberapa kompetitor atau pesaing dari platform yang kami buat. Seperti diantaranya, kedudukan tertinggi ada pada platform atau aplikasi Duolingo. Hadirnya Aduro menjadi solusi atas masalah yang telah disebutkan di atas. Aduro menjadi platform yang menghubungkan antara pelajar Indonesia dengan tutor bahasa asing. Dan inilah produk kami, Aduro, platform digital berbahasa. Platform ini menyediakan berbagai bahasa yang dapat kita pelajari dan kita kuasai melalui digital. Jadi kita dengan mudah bisa mengakses lewat Android yang kesehariannya kita pasti pegang kan. Lalu bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Pertama, kita buka aplikasi Aduro, kemudian kita masukkan email dan password, lalu kita klik login. Nah, di situ kita akan disuguhkan dengan berbagai bahasa yang ingin kita pelajari dan kita kuasai. Ada bahasa Indonesia, Inggris, Rumania, dan lain-lain. Kemudian setelah kita memilih bahasa, kita akan disuguhkan dengan fitur-fitur yang menarik, mulai dari language, reading, listening, writing, dan baca konsonan. Nah, jadi Aduro ini menyediakan fitur-fitur yang kita bisa pelajarin semuanya. Jadi kita nggak hanya belajar mau ngomong aja atau mau nulis aja, kita bisa belajar bahasa asing lengkap, mulai dari membaca atau mau berbicara terlebih dahulu, kita bisa melatihnya melalui aplikasi ini. Selain itu, Aduro juga menyediakan dalam terjemahan lewat ucapan. Jadi semisalkan kita mengucap selamat malam semuanya. Nah, kita ingin menerjemahkan dalam bahasa asing yang ada di situ yang ingin kita pelajari, kita bisa langsung mendapatkannya. Selain itu, pengguna Aduro akan mendapatkan sertifikat apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi gampang banget kan buat belajar bahasa asing, gak perlu lagi repot-repot ke tempat les, harus transport. Kita bisa menggunakan platform digital ini yang dimana sekarang sudah zamannya digitalisasi gitu dong.
Lalu, apa saja keunggulan produk kami? Produk kami ini mudah, aman, dan hemat biaya. Ingat nih, jadi gak usah lagi deh buang-buang uang. Kita bisa belajar bahasa asing mudah dan praktis dengan aplikasi Aduru. Selanjutnya, marketing. Kami melakukan marketing dengan menggunakan dua teknik promosi, yakni teknik promosi secara online dan juga teknik promosi secara offline. Teknik promosi secara online merupakan upaya yang kami lakukan untuk melakukan pemasaran produk kami dengan memanfaatkan teknologi digital. Teknologi yang kami gunakan antara lain yang pertama adalah SEO atau Search Engine Optimization. Merupakan usaha-usaha mengoptimalisasi website untuk mesin pencarian agar kami mendapatkan peringkat yang lebih baik di hasil pencarian. SEO mengacu kepada optimalisasi website baik dalam hal pemrograman, konten, metadata, serta berbagai referensi untuk meningkatkan peringkat halaman website secara organik. Dikatakan organik karena semua yang dilakukan dalam optimalisasi SEO gratis alias tidak berbayar. Dengan demikian, semakin baik pemrograman dan konten website yang kami buat, maka potensi website atau platform kami untuk muncul di halaman pertama akan lebih besar potensinya. Kemudian yang kedua, ada SEA atau Search Engine Advertising. Merupakan sebuah usaha yang memungkinkan kami untuk memasang iklan berbayar dan langsung menampilkannya di halaman mesin pencarian seperti Google, Yahoo, Bing, dan lainnya. Ketika kami menggunakan SEA, maka potensi website atau platform kami untuk muncul di halaman pertama mesin pencarian semakin besar. Website kami akan muncul dalam bentuk iklan. Dengan menggunakan SEA, kami dapat mengatur iklan yang kami buat sesuai dengan kemauan kami. Mulai dari letak iklan, konten iklan, dan biaya beriklan. Salah satu langkah pemasaran dengan SEA yakni menggunakan Google Ads. Kemudian yang ketiga yaitu SEM atau Search Engine Marketing. SEM bisa dikatakan sebagai induk dari komponen SEO dan juga SEA. Namun, SEM lebih bersifat general. Jika SEO hanya mengoptimalisasi website secara organik dan SEA mengoptimalisasi website melalui iklan yang berbayar, maka SEM ini memastikan kedua usaha optimalisasi antara SEO dan SEA berjalan secara optimal. Ketika kami melakukan SEM, maka kami akan mencoba untuk mempertimbangkan aspek-aspek selain yang ada di website dan mesin pencarian. Tidak hanya dari SEO dan SEA saja, namun juga dari sudut pandang audiens atau pelanggan kami. Kemudian yang selanjutnya, yakni teknik promosi secara offline, yakni merupakan proses memasarkan produk kami secara langsung, di mana kami bertemu langsung dengan konsumen dalam satu tempat untuk mewujudkan terjadinya proses transaksi jual-beli. Teknik promosi offline yang kami lakukan yakni antara lain dengan mengadakan seminar, mengadakan sosialisasi, mengikuti sponsor event, print advertising, dan juga magazine insert. Yang mana di dalam teknik promosi offline ini, kami akan lebih fokus untuk menyasar pada pelajar yang ada di Indonesia, mulai dari pelajar SMP, SMA, hingga mahasiswa. Kemudian, berikut merupakan tim members kami. Yang pertama adalah Ardia Imaniar Pramesti sebagai CFO atau Chief Financial Officer. Kemudian ada Nur Hafidoh sebagai CEO atau Chief Executive Officer. Kemudian ada Aisyah Kholisna sebagai CTO atau Chief Technology Officer. Kemudian yang selanjutnya, Erinda Maulidia Astari sebagai Financing, Yumna Atta Firdaus sebagai Administrator, kemudian Alinda Witri Amanda sebagai Operating.
Analisis BEP atau disebut juga dengan analisis break-even point. Break-even point sendiri merupakan sebuah kondisi di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan dari sebuah perusahaan adalah seimbang, di mana perusahaan tidak mengalami kondisi kerugian ataupun keuntungan. Dengan kata lain, laba yang diperoleh perusahaan yakni sama dengan 0. Pada analisis ini, pastinya kita memerlukan sebuah komponen-komponen untuk kita dapat mengetahui atau memperoleh besarnya BEP. Komponen yang pertama di sini terdapat sumber pendapatan, di mana terdapat member atau pengguna kami sebanyak 1.000 member dengan harga jual per member Rp100.000, sehingga diperoleh Rp100 juta. Lalu ada kerjasama mitra dengan besaran Rp12 juta, sehingga apabila ditotal diperoleh total pendapatan sebesar Rp112 juta. Lalu komponen selanjutnya pada justifikasi anggaran platform meliputi 3 biaya, di mana diantaranya yang pertama ada biaya produksi atau juga disebut dengan biaya tetap, meliputi aplikasi dengan harga sebesar Rp20 juta. Lalu biaya yang kedua yakni biaya operasional meliputi office rental, komputer, Play Store, App Store, lisensi, hosting, domain, dan SSL, serta penelitian dan pengembangan dengan total sebesar Rp35.300.000. Lalu biaya yang terakhir yakni biaya pemasaran atau juga disebut dengan biaya variabel meliputi pemasaran sebesar Rp6 juta, lalu biaya sumber daya manusia per tahun sebesar Rp30 juta, sehingga apabila ditotal diperoleh biaya variabel atau biaya pemasaran ini sebesar Rp36 juta. Sehingga dari ketiga biaya tersebut diperoleh total biaya dari penjumlahan antara biaya tetap atau biaya produksi ditambah biaya variabel atau biaya pemasaran serta ditambah dengan biaya operasional, sehingga diperoleh total biaya sebesar Rp93.900.000. Dari perolehan komponen-komponen sebelumnya, kita sudah dapat memulai melakukan analisis BEP. Yang pertama di sini kami menggunakan pendapatan operasional dalam analisis CVP atau disebut juga dengan analisis cost volume profit. Langkah yang pertama yakni kita melakukan penghitungan penjualan, di mana penjualan kami terdapat sebanyak 1.000 pengguna atau 1.000 member, dengan kata lain 1.000 unit, dikali dengan harga jual per unit atau harga jual per member sebesar Rp100.000, sehingga diperoleh penjualan sebesar Rp100 juta. Lalu penghitungan yang kedua yakni marginal kontribusi, di mana rumus marginal kontribusi itu yakni dari besaran penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Biaya penjualan tadi kita sudah menemukannya yakni Rp100 juta dikurangi dengan biaya variabel sebesar Rp36 juta, sehingga diperoleh marginal kontribusi sebesar Rp64 juta. Lalu langkah yang terakhir yakni penghitungan pendapatan operasional dengan rumus penghitungan marginal kontribusi dikurangi biaya tetap. Marginal kontribusinya sendiri yakni sebesar Rp64 juta dikurangi Rp20 juta, sehingga diperoleh pendapatan operasional sebesar Rp44 juta. Untuk selanjutnya ada break even dalam unit, di mana break even dalam unit ini diperoleh dari 20 juta dibagi dengan 64.000, di mana yang 20 juta ini merupakan biaya tetap dan 64.000 merupakan penjualan per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit, sehingga diperoleh 312,5 unit. Kemudian bagaimana jika ada laba yang ditargetkan? Misalkan di sini perusahaan ingin laba sebesar 15 juta, maka berapa unitkah yang harus dijual? Nah, untuk mendapatkan target laba yang diharapkan, maka kita perhitungkan dengan rumus laba operasi sama dengan penjualan dikurangi dengan biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap, di mana laba operasi ini sebesar 15 juta, kemudian penjualan sebesar 1.000 dikalikan dengan jumlah unitnya
dikurangi dengan 36.000 dikalikan dengan jumlah unitnya, kemudian dikurangi dengan biaya tetap sebesar 20 juta, kemudian diperoleh 35 juta sama dengan 64.000 dikali dengan jumlah unitnya, maka diperoleh jumlah unit yakni sebanyak 546,9. Jadi jika perusahaan ingin memperoleh laba sebesar 15 juta, maka harus mencapai penjualan sebanyak 546,9 unit. Nah, untuk pembuktiannya di sini kita perhitungkan dengan penjualan sebanyak 546,9 unit dikalikan 100.000, maka diperoleh 54.690.000. Kemudian biaya variabel per unit sama dengan 19.689.000. Maka hasilnya margin kontribusi adalah sebesar 35 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan biaya tetap sebesar 20 juta dan dihasilkan pendapatan operasional sebesar 15 juta. Selanjutnya adalah pembuktian menggunakan pendapatan operasional dalam analisis CVP. Untuk penjualannya yakni 1000 unit dengan setiap unit senilai 100.000, maka diperoleh 100 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel sebesar 36 juta rupiah, maka diperoleh margin kontribusi yakni sebesar 64 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan biaya tetap sebesar 20 juta rupiah, maka pendapatan operasional yang diperoleh adalah 44 juta rupiah. Kemudian untuk break even dalam jumlah unit ini diperoleh dari laba operasi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap, dimana jika laba 0 maka perhitungannya adalah 100.000 dikalikan dengan jumlah unitnya, kemudian dikurangi dengan 60.000 dikalikan dengan jumlah unitnya, dan dikurangi biaya tetap sebesar 20 juta, maka diperoleh 100.000 dikurangi 36.000 dikalikan dengan jumlah unitnya sama dengan 20 juta. Nah, jumlah unitnya adalah sebesar 20 juta dibagi 64.000, yakni sebesar 312,5 atau 313 unit. Berikutnya yaitu break even point dalam rupiah penjualan. Yang pertama yaitu menghitung margin kontribusi. Di sini sudah tertera penjualan sebesar 100 juta rupiah didapatkan dari 1000 unit dikalikan 100.000 rupiah atau 100%. Kemudian penjualan tersebut dikurangi biaya variabel sebesar 36 juta rupiah atau 36%, sehingga dapat diperoleh margin kontribusinya yaitu 64 juta rupiah atau 64%. Margin kontribusi tersebut dikurangi biaya tetap atau fixed cost sebesar 20 juta rupiah sehingga diperoleh pendapatan operasionalnya sebesar 44 juta rupiah. Ya, untuk menghitung BEP dalam rupiah penjualan, diketahui kontribusi margin rasionya 64%. Berapakah pendapatan penjualan yang disyaratkan supaya mencapai break-even point? Masih dengan rumus yang sama, yaitu pendapatan operasional sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Untuk BEP yang ditanyakan berarti operating income-nya 0. Maka ketemu angka penjualan sama dengan 20 juta rupiah dibagi 0,64 ketemunya 31.250.000. Artinya bahwa perusahaan harus menjual 31.250.000 supaya break even point. Berikutnya pendapatan operasional yang ditargetkan. Laba operasi yang diharapkan sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Di sini masih menggunakan rumus yang sama, yaitu laba operasi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap.
Untuk 15% ini diubah menjadi 0,15 dikalikan 100.000 dikali unit. Sama dengan 100.000 dikali unit yang merupakan penjualan atau harga jual dikurangi 36.000 dikali unit yang merupakan biaya variabel, kemudian dikurangi biaya tetap atau fixed cost sebesar 20 juta rupiah. Maka unitnya diketahui 408,1632 unit. Jadi artinya supaya perusahaan mencapai target laba 15% dari pendapatan penjualan, maka unit yang harus dijual adalah 408,1632 unit. Ini merupakan tampilan simulasi Excel di mana sudah diketahui break-even point yang terdiri dari variable cost senilai 36.000, fixed cost senilai 20 juta yang bernilai tetap, dan price senilai 100.000. Seperti yang sudah tampil di layar, saya akan menjelaskan sedikit mengenai simulasi Excel ini. Di sini diketahui variable cost pertama senilai 180.000. Hal ini didapat dari 5 unit dikalikan variable cost atau unitnya 36.000, maka hasilnya ketemu 180.000. Sedangkan total cost berarti fixed cost ditambah dengan variable cost, yaitu 20 juta ditambah 180.000, maka ketemu total cost sebesar 20.180.000. Untuk penjualannya yaitu price atau harga jual dikalikan unit, sehingga ketemu 500.000. Perlu diingat bahwa rumusnya yaitu sama, begitupun bawahnya. Sekian pemaparan dari kelompok 9, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.